Nama saya Devi Koryatun Safia dengan NIK 1420 1210 27. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menampilkan video mengenai penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang apa itu penyakit influenza yang bersasaran kepada remaja dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Koryatun Safia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, prodi keperawatan ya. Di sini langsung saja ya, saya minta waktunya 10 sampai 20 menit saja, tidak lama-lama ya Kak ya. Baik. Langsung saja di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai influenza pada remaja dan dewasa. Nah, sebelum melakukan penyuluhan atau memaparkan materi, saya izin membagikan brosur terlebih dahulu ya. Silakan Kak, bisa dilihat, bisa dibaca ya. Nah, baik. Di sini bisa dilihat ya kakak-kakaknya. Bisa diperhatikan, bisa dilihat di brosur masing-masing juga nggak apa-apa. Nah, jadi apa sih itu influenza? Sebelumnya kakak-kakak di sini ada yang udah tahu influenza itu apa? Sedikit. Tahu sedikit ya. Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu dan ada yang belum juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu influenza. Jadi influenza itu adalah flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan dan juga paru-paru. Nah, di sini banyak sekali yang keliru nih. Banyak orang yang mengira flu sama dengan batuk pilek biasa atau common cold ya. Nah, walaupun gejalanya sama, tetapi kondisi ini disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Nah, perlu diketahui oleh kakak-kakak juga ya, influenza ini juga dapat menyerang hewan unggas seperti burung atau ayam dan sebagainya ya Kak ya. Nah, jadi untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui itu adalah gejalanya influenza. Nah, apa aja sih gejala dari influenza? Yang pertama itu ada sakit tenggorokan, batuk pilek, letih lesu, demam lebih dari 38 derajat Celcius, lalu ada mual, muntah, dan diare. Nah, bila semakin berat akan mengakibatkan sesak nafas dan juga nafas cepat. Nah, cara mencegah influenza itu bagaimana Kak? Gitu kan? Yang pertama itu kita bisa cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesering mungkin. Di sini sudah pada bisa cuci tangan yang baik dan benar? Belum. Mungkin ada yang bisa juga kali ya, tapi masih belum tepat gitu. Mau dicoba? Coba ya. Boleh. Untuk yang pertama, kita ambil air. Bukan ambil air ya, tapi basahi dulu tangannya dengan air yang mengalir, lalu diberikan sabun, lalu digosok-gosok supaya berbusa. Nah, habis itu kita punggung tangan digosok seperti ini ya. Lalu sela-sela jari, habis itu dikunci. Ini satu lagi. Sekarang jempolnya kita genggam seperti ini, kita putar. Satu lagi kita putar. Lalu kelima jari kita ini dibentuk kerucut seperti ini, gosokkan ke telapak tangan. Satu lagi. Nah, itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu ada bila bersin atau batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu dan buang tisu di tempat sampah. Jaga jarak sedikitnya 1 meter dengan orang lain, terutama jika sakit influenza. Jangan meludah di sembarang tempat. Jadi, ada yang sudah tahu cara batuknya bagaimana? Belum. Supaya tidak menyebar. Jadi, kalau misalkan kita bersin atau batuk, tangan kita gini ya. Bisa diikuti. Gitu. Ya seperti itu ya kurang lebihnya. Terus kalau misalkan kita batuk tapi tangan kita tuh kayak gini, biasanya kayak gini ya, gitu kan, gitu. Ini tangan kita nanti jadi
virusnya nempel di tangan. Kita nggak tahu mau bersalaman dengan siapa, terus megang barang di mana, barangnya siapa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi virus itu bisa menular kemana-mana gitu, dari orang ke orang gitu kan ya. Untuk selanjutnya yang ketiga ada bila mengalami gejala influenza, segera ke puskesmas, rumah sakit atau klinik terdekat. Jangan sampai sakitnya sudah parah baru ke klinik gitu ya, nanti susah ngobatinya. Nah, untuk yang keempat itu ada hindari kontak dengan orang yang berasal atau baru perbagian dari negara yang terjangkit. Lalu yang kelima ini ada waspada, kalau ada unggas yang mati segera lapor ke puskesmas segera. Mungkin kalau misalkan lapor ke puskesmas tidak perlu juga, tetapi kitanya harus, kalau misalkan nih ada hewan yang mati, kita itu harus memakai APD atau alat pelindung diri. Supaya apa? Supaya kita kan nggak tahu itu hewan mati karena apa gitu kan ya. Takutnya karena virus influenza atau flu burung ya, bisa dikenal dengan flu burung gitu. Nah, jadi kita tuh seperti kayak harus pakai sarung tangan atau pakai desinfektan terlebih dahulu supaya virus itu tidak nempel ke tubuh kita, kan? Nah, untuk selanjutnya yang harus dilakukan bila terjadi wabah influenza, yang pertama itu ada, bisa dilihat ya, di sini ada pemerintah akan memberikan pengumuman bila terjadi wabah. Nah, yang kedua, mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah melalui radio, televisi, dan media lainnya. Lalu yang ketiga ini, gunakan masker atau penutup hidung lainnya. Tutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Dan yang terakhir ini ada hindari tempat-tempat umum. Nah, mungkin segitu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh sekarang ditanyakan. Cukup jelas ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya paparkan. Gak lama kan ya? Iya. Nah, gak lama, jadi tutup saja langsung ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah video mengenai penyuluhan apa itu penyakit influenza. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.